Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Aris FA Gemilang. Ya, pada video kali ini saya akan berbincang-bincang tentang pertanian atau tanaman timun ya. Kemarin-kemarin banyak yang tanya nih, Bang, untuk cabangnya itu diputus atau dibuang atau tidak ya. Maka kita pelajari di video kali ini ya. Maka simak video ini hingga habis untuk bagi para petani yang penasaran kalau tunasnya itu bagus dibuang atau tidak. Oke, saya tunjukkan kali ini. Untuk tanaman timun itu yang bagus itu dibuang tunas airnya atau enggak. Kita pelajari bersama-sama agar bisa lebih memahami lagi, maka tonton video ini hingga habis ya. Karena di setiap menitnya itu selalu ada informasi-informasi yang penting. Oke, kita lanjut. Yang pada video kali ini, timun ini dari jenis Mira Pertiwi ya. Dari jenis Mira Pertiwi. Dan saya perlihatkan sekarang nih. Untuk tunas air, apakah bagus dibuang atau tidak? Oke, ini kan cabang utama. Kita lihat cabang utama di sini. Ini cabang utama dan ini tunas. Di sini tunasnya bertunas lagi ya, bertunas lagi. Disebut dengan tunas air. Dibuang enggak ya? Oke, kalau untuk tanaman saya selalu menanam timun itu tidak pernah buang tunas. Tidak pernah buang tunas. Seperti ini. Ini cabang utama dan ini tunasnya. Di sini saya selalu terkadang ada buah dan ada bunga ya. Namun saya tunjukkan ya. Di sini tunas dan bertunas lagi, buahnya seperti ini nih. Jadi kita nggak perlu itu buang-buang tunas ya. Kita nggak perlu buang-buang tunas, dan ini bertunas lagi nih. Dan buahnya itu banyak nih. Ini ada dua, di sini ada dua. Tinggal perawatannya ya. Kalau tunas makin banyak, buah juga makin banyak. Ingat, kalau tunas makin banyak, buah juga makin banyak. Jadi sayang kalau dibuang tunasnya ya. Namun ada namunnya. Namun akan tetapi perawatan kita harus cukup. Seperti perairan, pemupukan, dan perawatan lainnya ya. Perairan harus dicukupkan. Kalau tidak dicukupkan, maka banyak yang buah yang seperti ini. Yang seperti ini. Ini jatuhnya yang menguning. Ini kalau air sama makanan atau pupuk itu kurang, pasti banyak yang seperti ini. Dan karena ini juga timun Mira yang buahnya itu sangat lebat, maka harus dicukupkan ya air dan makanan. Jadi seperti ini nampaknya. Ini satu pohon ya, satu pohon kurang lebih setengah meter ini mempunyai buah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah dalam satu pohon di setengah meter ke bawah ya. Dan ini juga sudah pernah panen, ini juga sudah pernah panen. Ini nampak ada 3 sudah pernah panen ya.
Jadi 6 tambah 3 itu 9 ya, 9 buah. Dan di atasnya itu masih banyak lagi buahnya nih. Jadi tinggal perawatannya ya, Oke, kalau untuk kawan-kawan yang ragu, ini kan satu pohon, kita langsung pindah ke sebelahnya ini ke sebelahnya juga buahnya juga lebat ya. Kalau masih ragu lagi, kita pindah lagi di sebelahnya ya, kalau untuk sebelahnya ini ada 2 pohon ya, jadi saya yang buat video ini real nyata. Ada 2 pohon tuh, ada begitu banyak juga buahnya tuh. Di sini ada 1 tangkai nih, ada 1 tangkai 2 buah. Ini kelebihan dari Mira nih, di 1 tangkai 2 buah lah. Nih susah pokoknya ambilnya dari sana itu. Nah, kelihatan 1 tangkai 2 buah. Dan ini bukan di cabang utama ya, di tunasnya nih. Ini cabang utama, ini tunasnya nih di sini. Jadi sayang jika dibuang untuk tunasnya ya. Untuk kelepatan buahnya jangan diragukan lagi. Kalau benih Mira ini seperti ini penampakannya. Jadi yang bagus itu tunasnya jangan dibuang. Yang dibuang itu ada yang dibuang. Yang dibuang itu adalah daunnya ya. Di usia sekitaran 37 hari, bisa 35 hari, itu daunnya yang bagus itu dibuang seperti ini ya. Seperti ini. Daun yang tua itu dibuang ya. Untuk bisa, kalau umur 35 hari ini bisa 4 tingkat atau 5 tingkat itu bisa dibuang semua daunnya. Bisa dibuang semua. Dan juga untuk tunasnya yang tidak produktif juga boleh dibuang, yang tidak produktif tapi ya, yang tidak ada. Namun jika kita nanam sedikit mungkin masih bisa buangnya, tapi kalau nanam banyak itu kita buang cabang itu mungkin perlu banyak tenaga. Jadinya ya sebaiknya dikuatin pupuk dan perairannya lebih baik. Ini oke, sudah paham kan sampai di sini ya videonya. Untuk kawan-kawan yang sudah paham, oke, dan sebaiknya cabangnya jangan dibuang, namun perairan, perawatan juga pemupukan selalu dijaga ya kecukupannya. Dan yang dibuang itu daunnya, daun yang sudah tua menguning, ini dibuang sejak umur 35 hari, maka buahnya akan nampak bagus dan lebat. Oke, bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan klik tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk kawan-kawan yang sudah menonton video ini hingga akhir, saya ucapkan terima kasih. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga bermanfaat video yang saya buat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.